Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Dwi Nuraini Dahlan MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah kewirausahaan. Saya Zamia Kasabela yang akan memaparkan tentang materi merek, brand, dan pembuatannya. Pengertian merek atau brand. Merek atau brand adalah suatu tanda atau simbol yang terdiri dari nama, istilah, gambar, logo, lambang, desain, atau kombinasi dari semua itu yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi, mendefinisi, atau memberi identitas kepada suatu barang atau layanan jasa dari suatu penjual serta membedakannya dari pesaing. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis, dan sekaligus merupakan jaminan mutu bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat oleh pihak lain. Merek mengandung janji perusahaan untuk secara konsisten memberikan ciri manfaat dan jasa tertentu kepada pembeli. Bagian merek. Yang pertama, nama merek. Nama merek adalah sebagian dari merek dan yang diucapkan. Yang kedua, tanda merek adalah sebagian dari merek yang dapat dikenal tetapi tidak dapat diucapkan, seperti lambang, desain, huruf, atau warna khusus. Yang ketiga, tanda merek dagang adalah merek atau sebagian dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya menghasilkan sesuatu yang istimewa. Yang keempat, hak cipta adalah hak istimewa yang dilindungi undang-undang untuk memproduksi, menertibkan, dan menjual. Fungsi-fungsi merek atau brand. Menurut Saidin, pada tahun 2004, fungsi merek antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fungsi indikator sumber. Fungsi ini untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional. Yang kedua, fungsi indikator berkualitas. Fungsi ini sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk yang bergengsi. Yang ketiga, fungsi sugestif. Fungsi ini memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut. Manfaat dari merek atau brand. Menurut Tejiptono 2005, manfaat merek adalah sebagai berikut. Yang pertama, sarana identifikasi untuk mempermudah proses penanganan atau pelacakan produk bagi perusahaan, terutama dalam perorganisasian, sediaan, dan pencatatan akuntansi. Yang kedua, bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik.
Yang ketiga, signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas sehingga mereka bisa dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu. Yang keempat, sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari para pesaing. Yang kelima, sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, loyalitas pelanggan, dan citra unik untuk terbentuk dalam benak konsumen. Yang keenam, sumber finansial returns, terutama menyangkut pendapatan masa datang. Merek memiliki jenis-jenis. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, secara umum merek terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama merek dagang, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama. Yang kedua, merek jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang, beberapa orang yang secara bersama-sama untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenisnya yang di luar sana. Yang ketiga, merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang atau jasa sejenisnya. Bagaimana sih cara pembuatan merek brand sendiri untuk usaha yang baru dibuat? Yang pertama, kita harus menyesuaikan dengan target konsumen produk atau jasamu. Yang kedua, menentukan karakteristik brand. Seperti apa brand tersebut? Yang ketiga, menentukan nama brand. Seperti Gucci, Dior, dan lain-lain. Yang keempat, menentukan logo brand. Yang kelima, membangun personalisasi melalui tagline dan hashtag khusus. Yang keenam, lakukan promosi secara tepat, seperti di media sosial dan yang lain-lain. Nah, ada pertanyaan nih. Bagaimana cara untuk menghak patenkan suatu produk atau merek atau brand? Itu seperti apa sih? Nah, ini jawabannya. Yang pertama, datang langsung ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdekat. Yang kedua, tanyakan persyaratan dan lampiran yang dibutuhkan dan harus ada surat permohonan pengajuan hak cipta. Yang kedua, permohonan hak cipta nama dan logo usaha yang akan diajukan ke DJHKI atau Kanwil secara tertulis. Yang keempat, sertakan dokumen pendukung seperti fotokopi KTP yang telah dilegalisir, fotokopi akte pendirian, fotokopi peraturan pemilikan bersama jika permohonan atas nama badan hukum, serta surat pernyataan bahwa produk dan logo adalah milik kamu, surat kuasa khusus jika permohonan pendaftaran dikuasakan, tanda pembayaran biaya permohonan, 10 helai etiket merek, ukuran yang minimal 2 x 2 cm, maksimal 9 x 9 cm. Surat pernyataan bahwa merek yang akan dimintakan pendaftar adalah milik pemohon. Yang kelima, mengisi formulir dengan lengkap dan pastikan tidak ada yang salah dengan nama produk dan logo yang ingin dipatenkan. Adapun formulir permohonan hak cipta nama dan logo memuat sejumlah data yakni: yang pertama, tanggal, bulan, dan tahun permohonan. Yang kedua, nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. Yang ketiga,
Warna-warna apabila merek yang dimohonkan memakai sejumlah unsur warna. Yang keempat, nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek pertama kali jika diajukan dengan hak prioritas. Yang keenam, setelah mengisi formulir yang diberikan oleh staf kantor, selanjutnya kamu bisa membayar biaya permohonan pengajuan dan pendaftaran hak cipta, nama, dan logo usaha. Setelah semua proses secara mendaftar hak cipta, nama, dan logo usaha, pengajuanmu akan diproses dan kamu hanya tinggal menunggu. Berikut proses yang perlu diperhatikan. Yang pertama, agar pengajuan pendaftaran cepat diproses, kamu wajib memenuhi persyaratan. 2. Dirjen Haki biasanya akan memberi pengumuman tentang hak cipta tersebut setelah 8 bulan setelah kamu melakukan pengajuan permohonan. Yang ketiga, setelah itu pengumuman hak cipta akan dilangsungkan selama 6 bulan dengan tujuan untuk mengetahui respon masyarakat apakah keberatan atau tidak. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.